Tiga Permintaan, karya Marlia Priyanti. Hari sudah larut, namun mataku enggan terpejam meskipun tubuh merasa lelah. Insomniaku semakin parah. Bahkan pernah aku baru bisa tidur ketika hampir fajar. Setiap hari aku merasa tertekan dengan omelan ibu. Perempuan yang seharusnya penuh kasih sayang itu hampir selalu memarahiku. Dulu aku tak tahu alasannya, mengapa ibu begitu membenciku. Tapi kini aku mulai mengerti ketika suatu hari ada tetangga yang mencaciku. Dasar anak haram, makanya gak punya adab, bapaknya aja gak jelas siapa. Ingin rasanya aku menampar mulut jahat itu. Hanya karena tak sengaja menabrak pagar rumahnya saat naik sepeda. Bisa-bisanya kalimat sekasar itu dilontarkan padaku. Namun aku diam saja karena tak mau mencari masalah. Sejak hari itu, aku tahu alasan ibu sering marah. Aku mengetahui kisah kelam ibu dari Tante Ana, adik sepupu ibu. Ternyata, dulu ibu adalah korban perkosaan teman-temannya di kampus. Ibu memang cantik, sayangnya kecantikan itu justru membawa petaka bagi dirinya. Pantas saja ia membenciku. Mungkin setiap kali ia melihatku, ia akan teringat kejadian mengerikan itu. Hari-hari berlalu seperti biasa. Ibu masih sering mengomeliku. Seperti pagi ini, aku tak sengaja menumpahkan air minum saat sarapan, sehingga lantai menjadi basah dan berantakan dengan pecahan gelas. "Vina, kamu ini gimana sih? Pegang gelas saja nggak bisa," bentak ibu. Aku hanya diam, lalu mengambil alat pel dan membersihkan serpihan gelas. "Kamu ini sudah SMA, tapi apa-apa selalu nggak becus," omel ibu lagi. Aku segera pamit berangkat sekolah, daripada ibu semakin mengomel. Lagi-lagi aku menangis. Andai saja aku punya lampu ajaib seperti Aladin yang bisa mengabulkan 3 permintaan, aku akan meminta pergi dari rumah ibu. Langkahku terhenti saat melihat sebuah toko barang antik. Setiap hari aku melewati jalan yang sama sebelum naik angkot ke sekolah. Tapi baru hari ini aku tahu ada toko itu. "Masuklah nak, jangan sungkan-sungkan." Tiba-tiba seorang perempuan parubaya menyapa, lalu mempersilahkan aku masuk ke tokonya. Wajahnya agak sedikit aneh, namun aku tetap saja masuk karena penasaran. Aku melihat sekeliling toko, lalu mataku tertuju pada benda yang tadi sempat kubayangkan. Ya, lampu ajaib, seperti dalam kisah Aladin. "Kau suka lampu itu?" tanya pemilik toko mengagetkanku. Iya bu, tapi harganya pasti mahal ya." "Kau boleh membawanya jika kau suka," ujarnya. "Mana bisa begitu? Anda kan jualan. Mana mungkin aku menerima barang cantik ini dengan gratis," elakku. "Anggap saja itu hadiah dariku, karena kamu sudah mau masuk ke toko ini. Sudah lama sekali tak ada pengunjung kemari," jelas perempuan itu. Aku mengernyitkan dahi. Jika toko ini sudah lama ada, mengapa aku tak pernah melihatnya? Aku jadi merinding. Namun lampu antik itu tetap saja kubawa.
Saat pulang sekolah, ku taruh lampu pemberian perempuan aneh tadi di atas meja belajar. Andai saja kau benar-benar ajaib seperti dalam kisah Aladin, gumamku sambil mengelus lampu itu. Tiba-tiba lampu itu bergetar. Lalu segumpal asap tebal keluar memenuhi kamar. Sebuah makhluk berwarna biru dengan ukuran besar berdiri di hadapanku. Mirip seperti jin dalam kisah Aladin. Aku mengerjapkan mata tak percaya. Apalagi ketika makhluk itu mengatakan akan mengabulkan 3 permintaan untukku. Bisakah kau memberikan aku uang yang banyak? Pintaku. Jin itu mengangguk. Lalu dalam sekejap, setumpuk uang kertas ada di tempat tidur. Aku segera memasukkan uang-uang itu ke dalam ransel, lalu mengucapkan permintaan kedua, yaitu pergi dari rumah ini. Aku sudah bosan dengan semua omelan dan kebencian ibu. Seketika sebuah pintu bercahaya ada di hadapanku. Jin itu memintaku untuk membukanya. Sebelum pergi, tak lupa aku membawa ransel berisi uang dan beberapa helai baju. Permintaan ketiga, bolehkah aku gunakan nanti ya, saat aku membutuhkannya? Ucapku sebelum membuka pintu. Jin dari lampu ajaib itu mengiyakan permintaanku. Aku pun gegas membuka pintu. Terbersit sebuah cahaya menyilaukan mata. Dan dalam sekejap, aku ada di tempat lain. Aku bersorak senang karena berada di sebuah rumah mewah. Kumasuki tiap ruangan untuk memastikan tak ada ibu. Ya, benar-benar tak ada ibu. Sangat tenang. Tanpa sadar, aku terlelap di salah satu kamar. Sepertinya aku sembuh dari insomnia. Hari berganti pagi. Aku berencana untuk jalan-jalan karena ingin tahu keadaan di luar sana. Kubuka pintu depan. Banyak pepohonan rindang di sekitar rumah. Aku mulai berjalan menyusuri pepohonan. Semakin jauh dan jauh. Semakin banyak pohon-pohon besar. Tak ada rumah, tak ada toko apapun. Harapanku bisa membeli sarapan yang enak sirna. Percuma aku membawa beberapa lembar uang dalam dompetku. Bahkan aku tak menjumpai satu orang pun di tempat ini. Aku mulai takut dan memilih kembali ke rumah. Tempat apa ini? Aku memang ingin berada di tempat yang tenang, tapi bukan yang setenang ini. Mengapa tidak ada orang sama sekali? Sekarang aku jadi merindukan omelan ibu. Andai di rumah ibu, aku pasti sudah sarapan dan tidak kelaparan. Perempuan itu hampir setiap saat marah padaku. Namun dia tak pernah sehari pun membiarkan aku kelaparan. Semua kebutuhanku juga dipenuhi dengan baik olehnya. Aku mulai menyesal. Pipiku terasa hangat karena bulir bening dari kedua mata mengalir tanpa bisa kucegah. Aku teringat dengan permintaan ketiga. Apa lebih baik aku minta kembali saja ke rumah ibu? Aku segera bergegas ke kamar mencari lampu ajaib. Sial, aku lupa membawa lampu itu saat pergi dari sini.